Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan lanjutan cerita seri bajak laut terkuat di dunia. Film ini berjudul Pirates of the Caribbean on Stranger Tides yang rilis pada tahun 2011 lalu. Film ini disutradarai oleh Rob Marshall, dibintangi oleh Johnny Depp, Geoffrey Rush, dan Penelope Cruz. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Pirates of the Caribbean yang keempat. Semoga. Pada suatu malam, dua orang nelayan Spanyol tidak sengaja menangkap seorang pria tua misterius yang ternyata masih hidup di dalam jaringnya. Mereka berdua langsung membawa orang tersebut ke hadapan Raja Spanyol, King Ferdinand. Di hadapan Raja Spanyol, pria misterius itu berkata kalau dia adalah awak kapal Ponce de Leon, di mana kapal itu menghilang 200 tahun lalu setelah menemukan air mancur keabadian. Pria itu memberikan buku catatan di mana air mancur keabadian itu berada. Mengetahui hal ini, King Ferdinand langsung mengutus Panglima Armada Laut membawa pasukan menuju air mancur keabadian sebelum keduluan orang lain. Di London, Inggris, semua orang berkumpul di gedung pengadilan untuk melihat satu orang bajak laut yang akan diadili hari itu juga. Ternyata bajak laut yang dimaksud adalah Gibbs, anak buah Jack Sparrow. Tak disangka, orang yang menjadi hakim di sana adalah Jack Sparrow yang sedang menyamar. Jack pun memutuskan untuk tidak menggantung Gibbs. Dia ingin Gibbs dimasukkan ke dalam penjara London. Semua orang pun kecewa mendengar keputusan itu. Jack kemudian menyelinap, melepas semua kostum hakim dan ikut masuk ke dalam kereta kuda bersama Gibbs. Di dalam kereta kuda, Jack memberitahu Gibbs kalau dia telah membayar supir kereta dan akan membawa mereka menuju pelabuhan. Jack mengajak Gibbs mencari kapal setibanya di pelabuhan nanti. Secara mengejutkan, Gibbs mengira kalau Jack sudah mendapatkan kapal karena Gibbs mendengar rumor yang beredar. Jack Sparrow ada di London sedang mencari awak kapal malam ini untuk ekspedisi mencari air mancur keabadian. Ternyata Jack malah baru mendengar rumor itu, karena sampai detik ini Jack masih belum punya kapal. Untuk apa dia merekrut kru? Jack pun sadar kalau ada orang lain yang menyamar menjadi dirinya untuk menarik perhatian orang. Namun Jack tidak marah, dia malah memiliki ide untuk mencuri kapal orang tersebut. Jack masih berambisi untuk mencari lokasi air mancur keabadian berdasarkan peta yang ada di tangannya. Ternyata bukannya ke pelabuhan, sang supir kereta malah membawa mereka berdua ke halaman istana kerajaan Inggris. Seorang prajurit langsung memukul Jack hingga pingsan. Jack lalu dibawa masuk ke dalam istana dan diborgol di sebuah kursi. Beberapa saat kemudian, Raja Inggris, King George, datang dan duduk di hadapan Jack. King George juga mendengar rumor mengenai Jack yang sedang mencari kru kapal untuk berlayar menuju air mancur keabadian. Jack pun langsung membantah hal tersebut. King George lalu menyuruh anak buahnya melepas borgol di tangan Jack karena suaranya sangat mengganggu. King George meminta Jack memperlihatkan peta menuju air mancur keabadian miliknya. Tidak disangka, ternyata peta itu telah hilang dicuri oleh Gibbs. King George memaksa Jack untuk membantunya mencari air mancur keabadian karena dia tidak ingin kalah dengan pihak Spanyol yang sudah lebih dahulu melakukan ekspedisi mencari air mancur itu. Jack ingin membantu, tapi masalahnya dia tidak punya kapal. King George lalu memanggil seseorang untuk masuk. Terlihat seorang dengan kaki satu memasuki ruangan. Ternyata orang itu adalah Barbossa. Ternyata saat ini Barbossa menjadi pelaut bayaran kerajaan Inggris. Melihat Barbossa, Jack langsung marah meminta kapal Black Pearl miliknya kembali. Barbossa memberitahu Jack kalau ternyata Black Pearl telah direbut seseorang dan kejadian itu membuat kakinya putus satu. Jack pun semakin emosi karena mendengar kapalnya telah hilang. King George lalu memerintahkan Barbossa memimpin ekspedisi mencari air mancur keabadian. Jack yang tidak terima tiba-tiba naik ke atas meja dan bergelantungan kabur dari ruangan itu. Jack keluar dari istana, melompat di antara kereta-kereta kuda yang sedang berjalan di jalanan kota. Jack hampir ditembak dari belakang. Beruntung dia diselamatkan oleh ayahnya, Kapten Tigg. Kapten Tigg mengajak Jack masuk ke dalam sebuah bar. Tigg mendengar rumor mengenai anaknya yang sedang mencari kru untuk berlayar menuju air mancur keabadian. Kapten Tigg memberitahu Jack jika ingin menggunakan air mancur keabadian, dibutuhkan 2 mangkuk perak yang ada di dalam kapal Ponce de Leon dan ritual khusus sebelum meminum airnya.
Kapten Tick memberitahu Jack kalau air mancur itu adalah sebuah ujian. Jack menjawab kalau saat ini dia sedang tidak memiliki kapal, jadi dia belum memikirkan soal itu. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil nama Jack Sparrow dari belakang. Jack pun berbalik, namun seketika itu juga ayahnya sudah menghilang dari hadapannya. Jack sadar kalau orang yang menyamar menjadi dirinya ada di tempat itu. Jack pun mengikuti orang itu masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang berdiri seseorang yang berpakaian sangat mirip dengannya. Mereka berdua pun mulai bertarung. Bahkan gerakan-gerakan mereka hampir sama. Orang itu bisa mengimbangi kemampuan pedang Jack. Dengan susah payah, Jack berhasil meringkus orang tersebut. Setelah dibuka penyamarannya, ternyata orang itu adalah Angelica, mantan pacar Jack Sparrow. Angelica sengaja menyamar sebagai Jack karena Angelica ingin menarik perhatian Jack. Angelica mendengar rumor kalau Jack pernah pergi ke air mancur keabadian. Angelica ingin Jack membantunya berlayar menuju ke sana. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba pasukan Inggris menggerebek tempat itu. Karena jumlah pasukan Inggris yang cukup banyak, Angelica mengajak Jack masuk ke dalam gorong-gorong. Setelah mereka berdua berhasil lolos, tiba-tiba dari belakang seseorang membius Jack hingga pingsan. Itu adalah ulah anak buah Angelica. Di tempat lain, Barbossa menemui Gibbs di dalam penjara. Barbossa memaksa Gibbs menyerahkan peta menuju air mancur keabadian. Tidak disangka, Gibbs malah membakar peta itu. Gibbs mengaku dia sudah menghafal jalur menuju air mancur keabadian. Gibbs ingin Barbossa membebaskannya dan mengajaknya berlayar. Barbossa pun percaya dan terpaksa mengajak Gibbs berlayar dengannya. Siang harinya, Jack dibangunkan di dalam sebuah kapal. Dia dan beberapa orang di sana dipaksa untuk bekerja menjadi kru kapal untuk bersih-bersih. Seseorang memberitahu Jack kalau saat ini dia ada di dalam kapal Revenge milik bajak laut penyihir Blackbird. Jack dan yang lain diawasi oleh mandor-mandor Blackbird yang sangat kuat dan konon katanya mereka tidak bisa mati seperti zombie. Di sini, Jack melihat seorang pendeta yang bernama Philip diikat di tiang kapal. Jack pun bingung kenapa ada pendeta di kapal itu. Jack lalu terkejut saat melihat Angelica ada di samping kemudi kapal. Saat sedang lengah, Jack menangkap Angelica. Jack bertanya sedang apa dia di kapal milik bajak laut tukang sihir Blackbird ini. Angelica memberitahu Jack kalau dia berhasil membuat Blackbird percaya jika Angelica adalah anaknya. Menurut Angelica, ada sebuah ramalan yang menyebut kalau Blackbird akan mati 2 minggu lagi dibunuh oleh orang berkaki satu. Itulah sebabnya Blackbird memimpin misi untuk menemukan air mancur keabadian agar tidak jadi mati. Di tempat lain, di tengah lautan, Barbossa melihat pasukan armada Spanyol berlayar di samping mereka. Dia pun mempersiapkan pasukan untuk berperang. Setelah menunggu beberapa saat, pasukan Spanyol itu tidak menggubris ajakan perang mereka. Barbossa pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar pasukan Spanyol yang telah mendahului mereka menuju air mancur keabadian. Malam harinya, di dalam kapal Revenge, Jack mengajak kru-kru kapal yang lain melakukan pemberontakan. Menurut Jack, kapal itu bukan kapal milik Blackbird karena sudah 4 hari berlayar, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat sosok Blackbird. Menurut Jack, mereka semua telah ditipu mentah-mentah. Jack mengajak mereka untuk merebut kapal di bawah kepemimpinannya. Orang-orang itu pun setuju dan langsung memulai pemberontakan saat itu juga. Semua orang itu bertarung melawan beberapa mandor kapal yang ternyata kebal bacok. Jack ikut bertarung bersama dengan kru-kru kapal yang lain. Jack lalu naik ke atas tiang kapal untuk membebaskan Philip. Jack mengajaknya untuk ikut berperang. Jack kemudian berdiri di depan pintu ruangan kapten. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Dari dalamnya keluar sang kapten kapal yang bernama Blackbird. Blackbird marah karena ada keributan yang mengganggu tidur nyanyaknya. Blackbird menggerakkan pedang miliknya. Hal itu membuat tali-tali kapal bergerak sendiri. Dengan sekali ayunan pedang, tali-tali di dalam kapal bergerak sendiri menjerat para kru-kru kapal yang memberontak satu persatu. Secara singkat, semua kru kapal yang memberontak itu telah diikat oleh Blackbird. Blackbird hendak mengeksekusi Jack Sparrow sebagai biang keroknya, namun dicegah oleh Angelica karena menurut Angelica, Jack adalah satu-satunya orang yang bisa memandu mereka menuju air mancur keabadian. Kesal karena tidak jadi mengeksekusi Jack, Blackbird akan mengeksekusi satu kru kapal yang seharusnya giliran jaga malam itu. Orang itu diturunkan dari kapal untuk naik ke atas sekoci kecil. Blackbird lalu menggerakkan kapal mendekati orang itu dan kemudian membakar orang itu hidup-hidup.
Di dalam ruangan, Jack bertanya kenapa Blackbird susah payah mencari air mancur keabadian. Bukannya Blackbird adalah bajak laut penyihir yang konon katanya tidak bisa mati meskipun dipenggal. Blackbird menjawab kalau mandor-mandornya memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Blackbird hanya memastikan hal itu tidak terjadi. Blackbird lalu memperlihatkan sebuah boneka voodoo yang mirip dengan Jack Sparrow dan kemudian menusuknya. Tiba-tiba Jack merasakan sakit di tubuhnya. Blackbird mengancam Jack jika Jack tidak bisa mengantarnya menuju air mancur keabadian tepat waktu. Blackbird akan menghabisi Jack. Di atas kapal, Jack bertemu dengan Angelica. Jack memaksa Angelica memberitahunya mengenai ritual agar bisa menggunakan air mancur keabadian. Angelica menjawab, selain 2 mangkuk perak, dibutuhkan juga 1 tetes air mata Putri Duyung di salah satu mangkuk. 2 orang akan meminum air keabadian dari 2 mangkuk itu bersamaan. Orang yang meminum air yang tercampur air mata Putri Duyung akan menyerap semua usia yang pernah dilalui orang yang meminum air keabadian di mangkuk satunya. Alias dibutuhkan 1 orang yang akan dikorbankan dalam ritual itu. Angelica kemudian mengajak Jack Sparrow melihat koleksi kapal milik Blackbird yang dimasukkan ke dalam botol. Jack terkejut melihat kapal miliknya, Black Pearl, ada di dalam salah satu botol. Angelica berjanji akan mengembalikan kapal Black Pearl jika Jack mau membantu ayahnya menemukan air mancur keabadian. Kapal Revenge akhirnya sampai di Teluk Putri Duyung. Blackbird naik ke atas menara dan menyalakan lampu menara untuk menarik perhatian para Putri Duyung. Di bawah, di atas sekoci, beberapa kru kapal termasuk Philip diletakkan di sana untuk memancing para Putri Duyung untuk muncul. Mandor kapal menyuruh mereka untuk bernyanyi ame-ame agar Putri Duyung tertarik mendekat. Tiba-tiba muncul sosok wanita cantik dari dalam air mendekati kapal sekoci. 1 orang kru terpengaruh oleh kecantikannya. Dan di sekitar mereka muncul sekumpulan Putri Duyung yang lain. Para Putri Duyung itu lalu mengamuk berniat memakan para kru. Mereka pun langsung berenang menuju ke pantai. Di pantai banyak Putri Duyung yang muncul dan menyerang manusia yang ada di sana. Karena situasi sangat keos dan mereka tidak mampu menangkap satupun Putri Duyung, Jack naik ke atas menara dan meledakkan lampu menara. Reruntuhan ledakan menimpa beberapa orang di bawahnya. Philip yang hampir tertimpa diselamatkan oleh 1 ekor Putri Duyung. Para Putri Duyung itu pun kabur kembali ke tengah lautan. Tidak disangka Putri Duyung yang tadi menyelamatkan Philip masih terjebak di pantai. Mereka pun menangkapnya. Keesokan harinya, Barbossa dan anak buahnya sudah sampai di Teluk Putri Duyung. Terlihat reruntuhan bekas pertempuran tadi malam. Dari jauh, Barbossa melihat kapalnya hancur diserang oleh Putri Duyung. Semua orang yang ada di sana tewas dimangsa oleh para Putri Duyung. Barbossa pun menyuruh yang lain melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di depan, Blackbird dan anak buahnya berjalan kaki menelusuri pulau dengan membawa Putri Duyung di dalam peti kaca. Dengan bantuan kompas milik Jack, mereka pun semakin bergerak masuk ke dalam pulau. Di tengah hutan, Philip yang kasihan melihat Putri Duyung yang ada di dalam kotak kehabisan nafas memaksa penjaga membuka kotak itu sedikit untuk membantunya bernafas. Kini, rombongan itu tiba di tepi jurang dengan sungai di bawahnya. Blackbird menyuruh Jack melompat ke bawah untuk mencari 2 mangkuk perak, sementara dia dan yang lain bergerak menuju air mancur. Blackbird menyita kompas milik Jack sebagai jaminan. Awalnya Jack menolak, lalu setelah melihat Angelica berniat menggantikannya melompat, Jack pun terpaksa melompat agar Angelica aman. Setelah melihat Jack selamat, mereka pun mulai berpencar. Di tempat lain, sambil berjalan, Barbossa mengumpulkan kodok-kodok yang memiliki racun mematikan ke dalam toples. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya Jack menemukan apa yang dia cari, yaitu kapal milik Ponce de Leon yang terjebak di atas tebing. Di tengah hutan, anak buah Blackbird tidak sengaja menjatuhkan peti yang berisi Putri Duyung. Secara ajaib, jika menyentuh tanah, sirip Putri Duyung itu berubah menjadi kaki manusia. Philip memberikan bajunya untuk melindungi Putri Duyung itu. Blackbird memaksa Putri Duyung itu untuk berjalan, namun dia tidak bisa. Philip yang kasihan pun menawarkan diri untuk menggendong Putri Duyung tersebut. Saat sedang beristirahat, Philip memuji kecantikan si Putri Duyung. Philip pun teringat kalau Putri Duyung itulah yang telah menyelamatkan nyawanya semalam. Philip yang mulai menyukai Putri Duyung itu memberinya nama Sirena.
Malam harinya, Jack berhasil masuk ke dalam kapal Ponce de Leon. Ternyata Barbossa juga sudah ada di sana. Kapal yang tergantung itu pun bergerak karena keberadaan mereka. Tiba-tiba muncul kotak wadah mangkuk perak dari bawah kasur. Mereka berdua pun berebut kotak tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya kosong. Pasukan Spanyol telah lebih dulu datang ke sana dan mengambilnya. Di samping mereka, terlihat mayat Ponce de Leon sedang memegang sebuah peta. Setelah melihat peta itu, Barbossa tahu di mana para pasukan Spanyol berkemah. Malam itu juga, Barbossa mengajak Jack pergi ke tempat kamp pasukan Spanyol berkemah. Di tempat lain, Blackbird kini sudah sampai di kolam di mana di sekitarnya terlihat mayat-mayat Putri Duyung yang telah diambil air matanya. Blackbird mengikat Sirena dan memukulnya untuk mengambil air matanya. Philip yang kasihan lalu muncul membela Sirena. Di sini Blackbird pun sadar kalau Philip dan Sirena memiliki hubungan khusus. Blackbird lalu memiliki ide. Dia menusuk Philip hingga terkapar. Melihat hal itu, Sirena langsung bereaksi. Meskipun dia sedih, tapi dia berusaha keras tidak meneteskan air mata. Sementara itu, Jack dan Barbossa berdua menyelinap masuk ke dalam perkemahan pasukan Spanyol. Di sini Barbossa memberitahu Jack kalau pedangnya dilumuri racun dari kodok beracun yang bisa membunuh siapapun dalam beberapa menit meski terkena sedikit goresan saja. Mereka berdua mengendap-endap mencuri 2 mangkuk perak yang sedang dibersihkan. Setelah mendapatkan 2 mangkuk itu, mereka berdua mencoba kabur, namun ternyata mereka dihadang oleh puluhan pasukan Spanyol. Di tempat lain, Philip ternyata masih hidup. Setelah siuman, dia langsung mencoba melepaskan ikatan Sirena. Philip yang jatuh hati pada Sirena tidak ingin Sirena menderita. Sirena pun akhirnya meneteskan air mata bahagia melihat Philip yang masih selamat. Tiba-tiba Sirena kembali ditangkap oleh anak buah Blackbird. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan air mata itu. Ternyata Blackbird sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Blackbird pun kembali mengikat Sirena di sana. Di dekat kamp pasukan Spanyol, Jack dan Barbossa diikat di bawah pohon kelapa. Barbossa melepas kaki palsunya yang ternyata itu adalah botol minuman. Barbossa membagi minumannya dengan Jack. Di sini Jack memberitahu Barbossa kalau dia telah sadar bahwa sebenarnya yang diincar oleh Barbossa bukanlah air mancur keabadian, melainkan balas dendam. Barbossa kemudian bercerita, malam di saat dia kehilangan kapal Blackbird, Barbossa bertempur melawan Blackbird yang ucuk-ucuk menghujaninya dengan meriam. Pedang sihir milik Blackbird secara ajaib menggerakkan kapal Blackbird dan membuatnya menyerang Barbossa hingga dia kehilangan 1 kakinya. Barbossa rela melakukan apapun asalkan dendamnya pada Blackbird bisa terbalaskan. Itulah alasan kenapa dia mengoleskan racun kodok di pedangnya. Mendengar hal itu, Jack berkata kalau dia bisa membantu Barbossa. Jack kemudian langsung merambat naik ke atas pohon kelapa. Sesampainya di atas, Jack melemparkan tali, menarik pohon kelapa di depannya untuk melompat. Pasukan Spanyol yang sedang berjaga langsung mengejar Jack. Di bawah, anak buah Barbossa muncul melepaskan tali yang mengikat Barbossa. Sementara itu, Jack masih bertarung melawan pasukan Spanyol dan mengikat mereka di batang pohon kelapa. Mereka pun akhirnya bisa lolos. Siang harinya, Jack menemui Blackbird. Di sana Jack bernegosiasi dengan Blackbird. Jack bersedia menyerahkan 2 mangkuk perak yang telah dia dapatkan asalkan Blackbird mengembalikan kompas miliknya. Blackbird langsung menyetujuinya. Di tengah hutan, Jack melihat fenomena aneh. Tetesan air di dedaunan bergerak menuju atas. Dia pun sadar kalau dia sudah dekat dengan air mancur keabadian. Dan ternyata benar, di depan mereka terlihat sebuah gua. Rombongan itu pun mulai memasukinya. Namun ternyata di dalam yang mereka temui hanyalah jalan buntu. Jack mengambil 2 mangkuk perak lalu kemudian memukulkannya, namun tidak terjadi apa-apa. Jack kemudian melihat tulisan di mangkuk itu dan membacanya. Tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Air-air di sekitar mereka mulai bergerak ke langit-langit gua. Air itu menciptakan kolam yang aneh di atas langit-langit gua. Jack kemudian menyuruh salah satu kru kapal untuk berjongkok. Dia langsung naik dan tersedot di dalam kolam di atasnya, menuju sebuah ruangan rahasia di mana terdapat air mancur keabadian di dalamnya. Di belakang, Blackbird dan anak buahnya mengikuti langkah Jack. Saat sedang memeriksa tempat itu, dari balik kabut muncul Barbossa dan anak buahnya datang ke tempat tersebut. Barbossa yang emosi berniat membunuh Blackbird yang telah merenggut salah satu kakinya. Barbossa tidak takut dengan pedang Blackbird
karena saat ini mereka sedang berada jauh dari kapal. Mereka berdua pun langsung bertempur satu sama lain. Terjadi pertarungan sengit antara Barbossa dan pasukannya melawan Blackbird dan anak buahnya. Di pertarungan ini, Philip berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Namun satu orang musuh berhasil menebas perut Philip. Dengan sisa-sisa tenaganya, Philip mencoba kabur dari pertempuran. Jack berusaha merebut mangkuk dan air mata dari tangan Angelica. Di luar, Philip menemui Sirena. Dia langsung melepas ikatan Sirena. Namun Sirena yang marah langsung pergi masuk ke dalam kolam meninggalkan Philip sendirian. Di tengah-tengah pertempuran, Blackbird berhasil melumpuhkan Barbossa. Saat akan menghabisi Barbossa, dari belakang muncul pasukan Spanyol dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Semua orang pun ketakutan melihatnya. Pasukan Spanyol itu merebut 2 mangkuk perak dari tangan Angelica. Tak disangka, pasukan Spanyol itu malah menginjak dan membuang 2 mangkuk tersebut. Ternyata kehadiran mereka ke sana bukan untuk meminum air keabadian, melainkan mereka berniat menghancurkan tempat itu karena tempat itu mengandung kesyirikan dan membuat orang-orang lupa kepada Tuhan. Semua pasukan Spanyol mulai bergerak menghancurkan tempat tersebut. Melihat kesempatan ini, dari belakang, Barbossa menusuk Blackbird menggunakan pedang beracun miliknya. Angelica langsung bereaksi mencabut pedang di tubuh Blackbird hingga tangannya sendiri tergores. Mengetahui tubuh Angelica sudah terkontaminasi racun, Jack langsung mencari mangkuk yang barusan dibuang. Barbossa lalu mengambil pedang milik Blackbird dan mengklaim kapal Revenge menjadi miliknya. Sementara itu, pasukan Spanyol masih berusaha menghancurkan air mancur keabadian. Setelah tempat itu hancur, mereka pun pergi meninggalkannya. Tak disangka, dari bawah kolam, Sirena memberi Jack 2 mangkuk perak yang barusan dibuang. Dia ingin air matanya bisa membantu. Jack kemudian mengisi 2 mangkuk itu dengan sisa-sisa tetesan air keabadian. Dengan salah satu mangkuk diberi tetesan air mata Sirena. Jack memberi mangkuk yang berisi air mata kepada Angelica dan yang satunya untuk Blackbird. Jack berniat menyelamatkan nyawa Angelica yang masih muda. Namun tiba-tiba Blackbird malah meminum mangkuk milik Angelica. Angelica pun ikhlas menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan nyawa Blackbird. Angelica meminum air di mangkuk satunya. Tidak disangka, ternyata Jack telah berbohong. Jack menaruh air mata Putri Duyung di mangkuk yang diminum oleh Angelica. Tiba-tiba terjadi reaksi, luka di tangan Angelica langsung sembuh. Sementara itu, air di bawah Blackbird mulai bergerak. Air-air itu bergerak mengelilingi Blackbird dan membunuhnya hingga tersisa tulang belulang saja. Di luar, Sirena kembali menemui Philip. Melihat Philip yang terluka parah, Sirena mengajak Philip masuk ke dalam kolam menuju suatu tempat. Beberapa hari kemudian, Jack mengikat Angelica dan membawanya ke sebuah pulau terpencil di mana dulu dia pernah diasingkan di sana. Angelica berusaha merayu Jack agar tidak meninggalkannya, namun Jack tetap bersikeras. Jack pergi meninggalkan Angelica sendirian di pulau itu. Di tempat lain, Barbossa naik ke atas kapal Revenge. Kini dia menjadi kapten kapal itu. Barbossa memiliki pedang ajaib yang bisa mengendalikan kapal. Barbossa kini kembali menjadi bajak laut lagi dan mengajak yang lain pergi menuju Tortuga. Di pantai, Gibbs menunjukkan pada Jack kalau dia berhasil mengambil botol yang berisi kapal Black Pearl dari tangan Barbossa. Tidak hanya itu saja, Gibbs juga mencuri puluhan botol lain yang juga berisi aneka kapal. Di sini Gibbs bertanya kenapa Jack tidak meminum air keabadian untuk dirinya sendiri. Jack menjawab kalau dia lebih suka menjadi manusia biasa yang penuh dengan misteri dan petualangan. Di pulau terpencil, Angelica tidak sengaja menemukan boneka voodoo berbentuk mirip Jack Sparrow. Angelica pun memiliki ide. Dan berakhirlah alur cerita film Pirates of the Caribbean on Stranger Tides ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang bisa kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah berusaha mencari air mancur keabadian karena itu syirik. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!